rusak hukum Tuhan dalam keluarga itu. Maka itu tiap kali saya konseling pernikahan, saya akan tanya latar belakang sepengantin perempuan, pendidikannya, pengalamannya, gajinya atau penghasilannya, supaya jangan sampai itu mengatur. Jadi bukan karena Tuhan diskriminasi perempuan lebih rendah, tidak. Bukan bicara posisi, tapi bicara fungsi. Bedakan itu. Kalau bicara posisi, enggak apa-apa, kita menyamakan semua orang sama. Tapi ini bicara fungsi, kepala dan tubuh itu bicara fungsi. Kejadian 2:25, silakan dibaca. Saudara, firman ini sangat mubasir, istilah orang Arab. Ngapain ditulis? Semua orang tahu kalau Adam dan Hawa itu telanjang, betul tidak? Karena zaman itu belum ada pabrik tekstil. Tapi kenapa jadi firman? Kata telanjang Kejadian 2:25 tidak ada unsur seks sedikit pun, tidak. Maka itu saudara, anak-anak muda dengar, selama kalian masih pacaran, hanya boleh menggunakan kasih, bukan cinta. Beda, kasih dengan cinta itu beda. Setelah menikah baru boleh ada cinta. Kenapa? Dalam bahasa Ibrani lebih jelas. Saudara tahu nggak? Satu-satunya buku di dunia ini yang menuliskan definisi what is love, apa itu kasih, itu cuma Alkitab kita. 1 Korintus 13 adalah satu-satunya tulisan di dunia. Saudara bayangkan, dari 5 juta judul buku, hanya satu buku yang menulis apa itu kasih. Itu 1 Korintus 13. What is love? Dan who is love? Siapa kasih itu? 1 Yohanes 4 ayat 8. Catat ayat-ayat ini. Tidak ada buku manapun di dunia yang pernah menulis siapa itu kasih dan apa itu kasih. Hanya Alkitab. Di dalam kasih tidak ada unsur seks sama sekali. Bahasa Ibraninya adalah agapau atau agape. Cinta itu bahasa Ibraninya eros. Hanya suami istri boleh pakai cinta atau eros. Selama pacaran tidak boleh. Di dalam kasih, 1 Korintus 13 mengatakan kasih itu kudus, luar biasa. Anak-anak muda pakai itu supaya kalian melahirkan anak-anak sulung bagi Tuhan. Lalu apa arti telanjang? Yang sudah menikah akan baik mengetahui. Kata telanjang di ayat 25 pasal 2 kitab Kejadian itu bicara dua hal. Satu, bicara keterbukaan, kejujuran, ketulusan. Suami istri tidak boleh punya rahasia. Aura cuma tanya ini, Felix pernah cerita enggak sebelum dia nikah dengan kamu sudah pacaran berapa kali? Harus cerita ya, enggak boleh ada rahasia, awas. Serius sudah. Begitu pula Aura, pernah cerita enggak pada Felix sebelum kamu dengan dia sudah pacaran berapa kali? Harus ngomong. Saudara, ketika suami istri tidak telanjang, ada penutup dalam hidupnya, ada rahasia yang disimpan, maka rumah tangga enggak akan bahagia. Segala sesuatu yang ditutupi tanpa ketelanjangan pasti akan menimbulkan kecurigaan. Coba saya tanya ini pertanyaannya. Dari anak kecil sampai orang tua, kalau seseorang itu sedang menyembunyikan sesuatu, gerak-geriknya ketahuan nggak? Pasti ketahuan. Nah, begitu pula suami istri. Mengapa Yesus berkata, dengar ya, kalau ada yang menikah masih pakai cara ini, bertobat dari ini. Mengapa Yesus berfirman, sebab di mana ada hartamu, ada dompetmu, ada kekayaanmu, di situ ada apamu? Hatimu. Jadi suami istri tidak boleh pisah harta. Kalau ada orang tua mau ngawinkan anaknya, lalu sudah pesan, belum sudah pesan, harta bisa ya, saya akan batalkan pernikahan itu. Saya akan marah kepada orang tua itu. Hei bapak ibu, jangan kawinkan anakmu. Belum kawin kamu sudah dapat marka cerai. Betul tidak? Kalau orang tua sebelum anaknya kawin sudah pesan pisah harta, itu artinya orang tua sudah punya jaga-jaga. Jawab iya atau tidak, supaya nanti kalau ada apa-apa nggak repot-repot ngurus. Itu jahat, saudara. Suami istri yang ada di sini hari ini boleh punya nomor tabungan di bank yang berbeda, tidak apa-apa.
tapi jumlah harus saling tahu. Kalau suami istri hartanya terpisah, berarti dua orang itu sudah cerai sebelum ke pengadilan. Kenapa? Karena firman Yesus, di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Kalau harta pisah, hati pisah tidak? Bisa. Tapi hubungan seks itu pelacuran namanya. Tolong bapak-bapak gembala, tegaskan ini pada gereja. Nggak boleh punya rahasia. Kalau kalian punya 2 handphone, ada pinnya, harus kasih tahu nomor pinnya. Pokoknya nggak boleh ada rahasia suami istri, terbuka. Maka itu hal yang paling menyakitkan dalam hidup. Itu kalau suami membohongi istri atau istri mendustai suami. Betul tidak? Itu sakit juga. Maka itu Alkitab ini hebat, telanjang. Arti kata telanjang kedua itu komunikasi. Saudara, Felix orang Minasa, Aura orang Dayak. Jelas beda. Budayanya beda, tata cara beda. Nah, di sini komunikasi penting. Suami istri dengar. Saudara dan saya sebagai suami dan istri boleh tidak bicara dalam satu hari hanya karena satu hal, ketika kita segigi dan sariawan penuh di mulut. Kalau nggak ada itu harus bicara. Ada apa-apa bicara. Istri saya sering tidak ikut kalau pelayanan jauh karena tiket dan semuanya itu. Tiap hari kami komunikasi, apalagi sudah ada handphone, bisa SMS kalau sibuk. Nggak ada alasan, tidak ada waktu. Justru komunikasi itu penting. Januari 92, setelah lebih dari 20 tahun saya mencari alasan, jawaban. Mengapa anjing dengan kucing suka berkelahi? Saya pikir mereka dua ada setannya itu. Ternyata tidak. Mereka dua nggak punya penterjemah dalam komunikasi. Maka itu mereka ribut terus. Itu sebenarnya ketelanjangan penting dalam pernikahan. Bahasanya kucing dan anjing itu pada ekor mereka. Anjing itu gembira, ekornya goyang. Betul? Yang punya anjing pasti tahu bukan? Tapi beda dengan kucing. Kucing itu kalau lagi marah, ekornya yang goyang. Nah, waktu mereka lihat-lihatan dari jauh, mereka beda persepsi karena nggak punya penterjemah. Anjing lihat kucing dari jauh, dia mikir, ada teman baru. Siapa dia? Karena ekor kucing goyang-goyang, anjing pikir ajak main. Mereka kan nggak bisa senyum, jadi nggak tahu ini marah atau tidak. Mereka tidak tahu. Waktu kucing lihat anjing goyang-goyang ekornya, kucing tersinggung. Siapa dia? Nantang ini. Di dalam ilmu militer, saudara, ada satu strategi. Musuh menguasai satu negara, nggak usah perang, taklukkan dulu komunikasinya. Betul tidak? Begitu bandara, telkom, televisi, radio dikuasai pihak musuh, negara itu langsung lumpuh. Nah, ternyata iblis menggunakan yang sama untuk pernikahan. Komunikasi diputus. Nggak telanjang, nggak jujur, nggak terbuka. Ayat 24. Pasal 2, masih pasal 2 Kejadian. Dengarkan. Anak-anak muda, dengarkan ayat ini. Alkitab tidak pernah mengatakan umur berapa seorang itu menikah. Ini hebat sekali. Tapi Alkitab mengatakan setelah orang itu bisa bertanggung jawab, dia boleh menikah. Nah, hukum apa yang saya pakai? Saya pakai Adam dan pakai Yusuf. Dengarkan anak-anak muda. Umur berapa kalian bisa menikah? Ternyata bukan umurnya, tapi masalah tanggung jawab. Adam dinikahkan oleh Bapa di surga setelah dia menyelesaikan tanggung jawabnya untuk mengelola taman itu dan memberi nama semua binatang. Baru dia menikah. Yusuf dinikahkan oleh Bapa lewat Firaun. Setelah visi yang Tuhan berikan kepada dia, dia selesaikan. Jadi dengan anak-anak muda, kalian tidak boleh menikah sebelum tanggung jawabmu kalian kerjakan, yaitu bisa mandiri. Saya menggunakan istilah bahasa Indonesia. Kalau ada orang menikah belum bisa bertanggung jawab, berarti dia baru bisa jawab tanggung-tanggung. Beda nggak artinya? Beda sekali. Nah, Yesus berkata, belajarlah dari burung. Betul? Setiap kali ada orang menikah, saya tanya dulu.